Cek satu, cek. Cek satu, cek. Udah sih. Ya ini udah running nih. Udah running. Ya, opening lah. Opening kita apa? Nggak tahu. Enak banget ini. Parah. Ayolah. Sebelum sejam. Aduh, ngomong apa gue ya? 1, 2, 3. Gue gak tahu aja mau ngomong apa. Ya balik lagi sama gue Zul Adli Ramadan. Sekarang gue bareng sama Mamang Racing. Sekarang kita kenapa lesehan nih? Tahu. Sebenarnya lu nyadar gak sih kita pertama kali buat podcast itu apa namanya? Kita tuh belum pernah perkenalan diri gitu loh. Oh iya. Iya gak sih? Gila. Terus dari pertama kali maksud gue tuh Nih perkenalan siapa hostnya gitu loh. Meskipun ya baru magang-magang kan, nyoba-nyoba gitu. Itu tuh gak pernah cuy. Gak pernah ya. Gimana kalau lu memperkenalkan diri lu dulu, Kang? Kan gue tadi udah Mamang Racing. Gue juga udah tadi suara Ramadan awal-awal. Nanti ada di gue yang edit. Iya, lu dong yang edit. Apa gue buat Ya, pokoknya selamat datang kembali. Kita udah berapa lama gak ngonten Diary Talks? Iya, udah lama karena apa, Kang? Karena apa? Kayaknya gak usah disebutin deh. Kita nunjukin surat aja. Nanti suratnya gue taruh sini nih. Gue taruh sini gak? Suratnya gue taruh sini gak? Gue taruh sini gak suratnya? Taruh mana? Suratnya. Jangan. Nanti lu ya udah. Karena gue corona. Jangan lupa dong itu switch-switchnya dong. Kita dulu. Dia jadi multi talent sekarang. Oh, jadi operator, jadi tukang kabel, jadi switcher, jadi apa ini tukang edit juga. Coba sekarang ganti, Kang. Ke lu, ke gua ganti. Ini lu nih. Oh, ini gua. Sekarang ganti ke lu, Kang. Ganti lagi ke gua. Tapi at least tinggal dipencet-pencet kan. Oh iya. Ini kadang-kadang kameranya bisa dari situ, bisa dari sini. Bisa juga dari sana. Bisa dari nggak ada. Kameranya cuma 3 cuy. Nggak ada. Ya, gimana lu perasaan lu, Kang, pas denger gua tuh COVID, Kang? Pas denger gua tuh positif. Sebenarnya nggak aneh sih. Karena kan memang lu udah jalan-jalan dari Istanbul segala macam tuh. Terus waktu lu pertama kali sampai rumah sini dari Istanbul, pas ketika gua buka pintu tuh emang sudah ada hawa-hawa aneh sebenarnya. Sumpah anjir. udah ada. Wah, tapi gue tuh kayak berusaha positive thinking gitu kan. Karena kan tapi lu ada perasaan gitu kalau ini orang corona nih gitu. Kalau misalkan takutan pasti ada. Kan karena kita di Istanbul nggak tahu ya. Apalagi lu kan habis tur keliling Turki kan. Iya. Ya pokoknya lu kan keliling Turki tuh. Di vlog juga kan. Kalau misalkan belum nonton vlognya. Iya. Ya Ijul ada bersama Ijul nge-host, ngedit, pokoknya semuanya lah. Kita di sini kuli, belum ada apa-apa. Ini masih jadi apa nih? Masih jadi Rusia ini. Masih ya gitu deh. Jadi pertama kali lu kesini tuh gue udah kayak wah ini ada kemungkinan gitu. Karena kan ya salah satu rombongan di lu pun juga terkena corona kan. Jadi kemungkinan besar lu juga gitu. Cuman kan gue tidak mau berspekulasi terlalu ini kan. Kesatu karena gue nanti bakal kepikiran terus. Kedua gue juga ngaruh mungkin ya. Karena kan serem juga. Soalnya sebenarnya kita tuh kalau misalkan bicara masalah terancam guys, kalau bisa bicara masalah terancam, kita tuh memang sudah terancam dari pertama kali corona ini gak sih? Karena kebetulan rumah kita itu rumah kita itu emang atau apartemen kita itu bersebelahan dengan tempat karantina pasien-pasien corona. Kita di sebelah banget cuy. Jadi orang-orang pada menjauhi corona mendatangi kita. Sebenarnya kita tuh udah kenalan gitu ya. Udah deket kok. Udah deket. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Baik kan? Iya. Baik. Dan pada akhirnya sampai bersilaturahmi ke sini ternyata.
Aduh. Gimana lu rasanya apa namanya kena tuh kerasa apa sih sebenarnya kena corona itu gimana sih rasanya? Gimana sih rasanya lu dapat corona dan menularkan kepada orang lain? Itu gimana rasanya? It's something sih kalau menurut. Jadi gue nginep di rumah temen gue dan gue waktu itu sempat sebelum pas ada kejadian ada yang positif di grup gue dan gue itu udah dan gue ngecek ya gue negatif dari situ. Ya gue pede-pede aja kan. Dan ternyata yang di grup yang rumah yang gue tempatin gue numpang pas saat gue ngurusin ada yang kena covid kan dari grup gue. Nah ternyata ada 2 orang yang positif corona dan kemungkinan besar sih dari gue penularannya kan. Habis itu gue ngecek lagi dan gue juga sempet ngebecandain kan, gue ngedit. Itu bodoh banget sih, tapi ya namanya juga cuma bercanda. Ya gue ngeremehin sih, ya biarin aja lah, udah lewat. Nah pas itu gue beneran ngecek dan gue alhamdulillah positif. Ya, alhamdulillah positif. Syukurin aja. Iya. Tapi gue ngelihat temen-temen dan ada juga saudara gue yang kena corona, dia itu sampai masuk UGD cuy. Oh iya, kok bisa? Maksudnya yang di Turki? Enggak, yang di Indonesia. Oh di Indonesia. Terus? Nah, dan temen gue juga ada di yang kuliah di sini, dan dia tuh sampai masuk UGD gitu. Kalau lu bilang mungkin fisik orang nggak sama ya, fisik orang semua nggak sama. Gue mungkin orangnya emang dari kecil emang kata nyokap gue emang yang paling kuat fisiknya itu gue. Maksudnya dalam artian gue yang jarang sakit, gue yang untuk sistem ini gue lumayan ini dah, gue jarang imunitas gue ini dah, gue masuk rumah sakit gara-gara penyakit tuh jarang. Kalau lu gimana lu waktu? Kalau gue itu dari kecil sebenarnya jarang sakit. Waktu itu sekali sakit dan masuk rumah sakit itu waktu nggak tahu gue sakit apa, itu waktu dulu banget sih sebelum SD. Gue masih ingat waktu TK masuk rumah sakit lah, dirawat gitu. Cuma setelah itu ya gue sakit ya mungkin sekedar demam gitu-gitu aja. Dan lu dengar ini nggak pernah dengar penyakit cacar air yang katanya orang itu pasti kena cacar air dalam seumur hidupnya gitu. Iya. Nah biasanya kan orang di remaja atau di menuju inilah usia belasan tahun kan. Kalau sudah dewasa, gua dari jujur teman-teman gua kena, tapi gue sendiri tuh belum kena dan gue waktu itu nungguin kok gue nggak kena. gue kena. Jadi lu menanti. Jadi iya. Mau cacar air dong gitu. Iya, karena gue tuh penasaran cuy, karena orang-orang tuh katanya kena dan semua orang pasti kena minimal 1 kali seumur hidupnya katanya. Oh, jadi lu kayak kayak penasaran gitu ya, kayak lu kok gue nggak kena nih gitu ya. Jadi gue juga jangan-jangan gue kayak lu kayak spekulasi kayak lu spesial gitu. Iya. Tapi yang gue takutin adalah gue kenanya takutnya di saat gue pas dewasa gitu. Kan kalau orang temen gue nih kena, terus dia otomatis cacar tuh kan seminggu lebih kan ya, dan dia itu izin sekolah, libur, kagak sekolah tuh enak banget sih. Makanya gue tuh waktu itu kok gue nggak kena gitu kan. Jadi orang gue teman-teman gue kena, terus kayak mungkin nanti tapi pas dipikir-pikir gue takutnya kena waktu umur gue dewasa gitu. Sampai sekarang tuh belum. Sampai sekarang belum. Lu belum pernah ngerasain cacar? Belum. Wah gila. Belum pernah gue. Wah gila anjir. Belum pernah. Sumpah. Ya udah sih nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai enggak ya. Jangan datang. Don't come to me. Tapi gila sih, gue baru tahu anjir ada orang yang belum pernah kena ya belum pernah kena itu. Ya lucu sih keren sih. Berarti lu termasuk orang yang fisiknya untuk ini kuat ya? Iya, karena dulu gue juga karena sering keliling-keliling kan,
kemana-kemana gitu, main apa segala macam, main bola segala macam. Jadi ya termasuk jarang sakit gitu. Tapi saya sudah merasa apa ya? Kayaknya fisik saya mulai melemah. Gini, orang-orang tuh umur segini tuh usia emas, cuy. Usia emas ya. Tapi kalau lu malah menurun. penuaan dini. Lu pernah nggak kena cacar? Ya pernah. Ini gue kalau lihat nih di sini nih, gue kayak ada bekas. Ini ada nggak sih? Lu lihat? Gue tau mata gue kecil. gue tahu. Emak gue Cina. Tamam. Nah, nih apa namanya, di sini nih kayak ada bekas apa ya, bopeng. Ini bekas cacar. Oh, itu tuh cacar. Iya, bekas cacar. Nah, kalau ini ini ada ini kalau Harry ini Harry Potter. Jadi sebenarnya Harry Potter real life coba. Kalau bisa lihat dia ada tanda gitu bekas luka. Di apa? Luka masa lalu. Iya, sama Voldemort. Iya, gue disihir. Ya, balik lagi ke corona ya. Nah, gue ngerasain sih yang namanya itu mati rasa di. Mikirnya mati syahid. Kagak anjir. Terus. Gue tuh ngerasain yang mati, nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh, lu tuh sempat berarti. Sempat, tapi ya lu tau sendiri gue orangnya cuek, kayak makan aja lah. Dari dulu juga emang gue jarang pernah nggak namanya juga makanan untuk fokus ke taste gitu kan. Gue asal makan aja kan. Gue orangnya yang nggak pilih-pilih makanan. Jadi untuk rasanya hambar ya dari dulu gue udah kayak oh ya udahlah kayak gini aja kan gitu. Dan gue sempet demam cuma 2 hari di Istanbul ya. Oke. Gue demam 2 hari. Nah pas saat itu udah gue kayak merasa sehat aja. Nah tapi ada bahkan gue kayak kok, dan yang ikut tur gue itu yang kena corona, yang kena covid itu, dia juga sehat-sehat aja kayak gue. Gak ada gejala sama sekali. Gak ada, sehat walafiat, lari di kamar kan nggak boleh keluar, joggingnya di kamar. Oke. Gue berusaha berpikir secara logis sih. jogging di kamar kan biar apa? Oh, biar sehat, biar keringat ya? Dilawan jadinya gitu. Ya. Okay. Tapi ya yang kayak saudara gue, dia sampai mungkin saudara gue yang sekarang lagi Uneva, semoga get miss all soon. Apa sih? Semoga lekas sembuh. Semoga cepat lewat juga penyakitnya. Amin. Dan dia juga lagi hamil. Dan kemarin sih baru di di grup WhatsApp keluarga yang heboh nan jauh di Mato. Nah, jadi dia baru hamil 5 bulan dan harus disesar. Wait. Setahu gue sesar tuh 7 bulan gak sih? Ya. Oke, lanjut. Jadi ya this is a choice buat, ya mungkin ini yang terbaik lah buat keduanya. Nggak tahu sih, ya mudah-mudahan selamat. Dan Unepa juga selamat dan banyak juga selamat. Nah itu. Dan untuk gejala gue tuh nggak kayak mereka yang sampai rumah sakit sampai gitu, enggak. Terus? Ya biasa, lu lihat sendiri gue main Dota seharian. Tapi kabarnya nih, apa namanya, lu tuh kalau misalkan sakit malah harus kerja. Iya. Itu aneh sih cuy. Orang tuh sakit istirahat. Ini tuh kok lu jadi malah kerja gitu loh. Nggak tahu bapak, itu udah kebiasaan saya. Gue kalau sakit panas, gue kalau sakit demam segala macam, badan gue oke lah, gue kayak nggak bisa gerak. Tapi gue tuh kayak ujung-ujungnya gue tuh kayak bersih gitu loh Kang. Gue bersih, gue ini pokoknya yang penting keringet keluar. Nah itu kalau gue. Emang lu kalau sakit lu sakit gitu, sakit gitu. Enggak sih, gue nggak segitunya juga. Cuma ya gue istirahat aja. Biasanya kalau gue ditidurin udah gitu, asal makan. asal dapat makan. Gue tuh
Gue tuh asal makan Jul. Jadi apa ya? Asupan ya meskipun itu tidak tahu kadar kesehatannya sehat atau enggak. Yang penting ada asupan. Yang penting ada asupan. Jadi sekalinya makan, abis itu diistirahatin. Kalau misalkan minum obat pun itu option sih. Entah itu dapat obat gue dari dokter atau obat-obat dari apotek biasa. Wah, kayak gitu-gitu. Ya udah. Abis itu kalau misalkan nggak pun ya udah tinggal tidur, dan biasanya alhamdulillahnya pas bangun udah agak enakan gitu. Dan dipijit. Nggak ke dokter? Enggak. Gue tuh nggak pernah langsung ke dokter gitu, enggak. Gue tuh dipijit tadi. Pasti dipijit. Dipijit itu enak sih. Jadi gue dulu dipijit plus enak. Dipijit enak gimana? Kok ada ini? Apa sih? Maksudnya ada. Jadi apa pijit enak gimana? Jadi kalau lu sakit-sakit nih, jadi gue tuh dulu pegel-pegel badan gitu kan, abis pegel-pegel abis itu lu pijit terus jadi enak. Iya. Pijit enak berarti. Iya, pijit enak dong. Pijit enak. Jadi dulu tuh gini ceritanya. Gue tuh punya punya mbak. Kok mbak? Apa maksudnya? Pijit enak maksudnya gimana? Iya, dengerin dulu. Gua tuh dulu teman bapak gue suka mijit gitu. Suka mijit. Gue panggil dia Om Rambo karena badannya emang kayak gede banget cuy. Dia emang security Rambo. Gitu kan. Security. Oh, security di lapangan Rambo. Apa sih? Ya, pokoknya dia tuh security gitu kan, apa namanya? Dia termasuk security yang gede banget. Dan dia itu punya ilmu apa ya? Kok gue jadi kemana-mana? Punya ngomong punya ilmu hitam lagi. Bukan. Dia tuh punya pengetahuan tentang urat-urat gitu loh, saraf. Jadi dia tuh kalau pernah kalau nggak salah ya, di klub bola dia tuh jadi tim medisnya. Jadi dia pernah ngasih tahu gue juga waktu itu gue sekolah bola kan. Nih kalau misalkan mau kenceng larinya, si tulang kering tuh ada ototnya nih, terus dikesampingin kata dia. Dan dia tahu cara mijitnya. Dan dia itu emang kalau misalkan gue pijit gak sama dia sebelum sama dia tuh paling pijit kayak plus. Kok lu ngarahnya ke situ terus sih? Gue tuh tidak ada pengalaman kayak lu loh. Gak ada pengalaman kayak pengalaman saya apa? Saya lo tidak berbicara. Saya nggak bicara kalau saya pernah pijit plus. Ya tapi kan lu mention itu terus. Jadi gue berasumsi lu ada pengalaman itu. Justru karena gue berasumsi kan, kayak lu kayak punya pengalaman pijit apa, penasaran dan enak. Iya dong, tapi kok pas dipijit tuh nggak enak, cuman setelahnya enak. Karena dipijitnya tuh jadi seluruh happy badan. Ending. Iya, happy ending dong. Oh, happy ending dong. Iya. Ya singkat cerita, gue itu emang suka pijit sama dia. Kok lu mukanya gitu sih? Ya Allah, gue apa sih? Gue nggak dengerin, Kang. Astagfirullah. Astaga. Ya udah, gue tuh pijit sama dia. Pijit sama dia. Dan dia itu emang dari seluruh badan gitu. Jadi lu tau nggak kalau misalkan lu pernah seluruh badan lu dipijit semua? Iya. Semuanya. Iya. Itu juga. Apa itu? Maksudnya ini apa namanya, paha gitu. Iya. Lo kan lu pernah nggak kepala diputer-puter gitu? Diputer-puter. Terus enggak dong. Oh, enggak. Di krek gitu loh. Tapi dia tuh matahinnya tuh ngajak ngobrol dulu, biasanya ngalihin perhatian. Oh, apa kalau disulap itu misdirection. Jadi ya lihat ya. Iya, itu jadi kayak gue tuh kan takut ya, ini leher gue, leher gue gitu. Tangan gue kan gede, terus, leher gue kecil, terus dulu gue kurus by the way. Ya. Oke, jadi waktu dia, karena gue takut kan, jadi ditegangin kan leher gue. Abis itu dia ngajak ngobrol tuh. Apanya yang tegang? Leher. Lehernya. Iya. Abis itu diajak ngobrol dulu tuh. Ini kemana-kemana, ngobrol bola apa segala macam. Tiba-tiba ini pindah ke sini ya, apa namanya, Ronaldo pindah ke Madrid.
udah ya Allah sampai. Tapi ya udah semua pun badan-badan apa segala macam orang juga sambil ngobrol gitu. Iya. Sumpah Jul, orang tuh apa namanya, lu pernah dikeretekin punggungnya gak sih? Pernah. Nah dia itu ngeretekin punggung gue bukan pakai tangan. Pakai apa? Diinjak aduh. Ini kaki gue dikatasin. Jadi gue tengkurap, kaki gue dikatasin, terus diinjak gitu loh. Apanya diinjak? Kakinya apa punggung gue sama kaki. Sumpah lu berdiri iya, gini? terus diinjak drek gitu pakai kaki. Bunyi tuh. Iyalah. Enak lah abisnya. Berarti apa sih lu? Berarti tegang dulu kan? Dibuat tegang dulu. Abis itu dipijit. Terusnya happy ending. Enak di akhir. Enak banget. Enak banget. Jadi abis itu ya udah, gua tahu enak, gua rekomendasiin lah ke teman-teman gua di asrama. Ya biasanya kan teman-teman gua main futsal. Dan suka ada yang cedera tuh. Ada yang pernah kejadian nih. Coba. Yang cedera tuh apa namanya? Cedera ankle. Dia itu malam main cedera ankle, paginya besok masih sakit kan, makin ngebengkak tuh. Si Om Rabo dipanggil lah. Terus disuruh pijit. Metode pijitnya pakai air panas, terus anduk kecil, air masih apa ya mendidih. Dan dia tuh megang air panas sudah kayak gak ada dosa gitu doang, udah kayak wudu gitu loh. Habis itu ya udah air panas, anduk ini diperes, langsung diiketin ke ankle-nya, ditarik gini. Terus si telapak kakinya gitu tuh. Dan itu pas dia teriak, satu asrama kedengeran cuy, 3 lantai. Saking ininya. Makanya rekomendasi dia itu kalau misalkan lagi dipijit, kita suruh pegang bantal karena buat teriak di situ. Nah abis itu ya udah sorenya main futsal lagi. Sumpah. Satu hari. Sumpah sembuh. Enggak nyampe 1 hari malah ya. Mungkin pemulihannya harusnya dia 2 hari 3 hari lah. Cuma karena dia mungkin pengen futsal yang gue berasa ini banget gitu. Tapi udah ringan sih. Udah apa namanya? Bola adalah sahabatku. Iya gitu. Lu pernah by the way dipijit? Dipijit? Pernah dipijit mah. Tapi cuman ya pijit ya biasa aja. Enak gak? Enak. Happy ending juga. Happy ending. Apa yang dipijit? Ini badan lah, punggung. Semuanya gak? Kan gue kan punya banyak teman-teman Bamba Spa. Iya, gimana tuh sih? Gue juga pernah di spa. Jadi bedanya apa kalau pijit sama spa tuh? Ya gue kan gak pernah pijit kayak lu, jadi gue gak tahu bedanya. Kalau mungkin. Jadi kalau spa gimana deh, coba ceritain. Kalau spa ya pokoknya relax, nggak ada yang tegang. Oke. Relax kan, dibuat relax. Maksudnya metodenya gimana, apakah dia pakai apa, pelicin? Pakai minyak lah kalau. Iya kan? Minyak dong. Luluran juga hand body gitu-gitu kan? Enggak pakai hand body sih, pakai minyak, ada khusus apa namanya? Pijitnya minyak zaitun. Enggak. Minyak goreng ikan. Biar pinter. Kok biar pinter? Kan minyak ikan. Kok gitu? Ada omega 3 ya? Iya. Lu pernah lu enggak pernah minum minyak ikan ya? Enggak pernah. Yang ini. Enggak pernah. Iya, enggak pernah dicekokin lu berarti. Emang ada Kang, ada anjir, zaman dulu tuh ada. Emang kok kayak gitu diituin sih? Apaan? Lu pengen meluruskan kemana lagi? Enggak, maksudnya kok sampai dicekokin tuh gimana ceritanya? Ya soalnya kan anak kecil. Bapak gue pengen gue pinter. Enggak tahu, padahal anaknya gini-gini aja mau makan minyak ikan seberapa juga ya gini. Lu serius gak tau minyak ikan? Sumpah gak tahu. Maksudnya gue pernah dengar, cuma gue gak tahu kalau misalkan minyak ikan itu dicekokin supaya anaknya jadi pinter gitu loh. Iya. Paling gue dicekokin tuh jamu, Jul. Jamu apa, obat apa, jamu kuat kan? Maksudnya jamu sehat apa? Kok apa sih? Jamu kuat biar badannya kuat, biar kuat kan. Oh gitu. Okay. Emang maksudnya apa? Maksudnya? Ya nggak tahu. Gue kan nanya. Kok jamu kuat? Gue taunya Buyung Upik gitu-gitu loh, merek. Kayak gitu-gitu. Merek apaan ini Buyung Upik? Gue nggak tahu. Beras kencur. Lu tau beras kencur gak? Tahu. Nah, beras kencur biasanya ada temennya Buyung Upik tuh lebih ada rasanya gitu. Buyung Upik. Kalau balik lagi ke COVID ya, Nah,
Ya gue gak pernah ngerasain rasanya lidah nam. Apa sih nam? Mati rasa apa? Iya mati rasa. Sama penciuman tuh hilang. Oke. Jadi gue mau cium siapa juga gue hilang. Gak ada soalnya yang dicium. Maksudnya gak ada makanan yang dicium karena Biasanya kalau misalkan yang dicium tuh kan harus berbau Jul biar bisa dicium. Iya. Biasanya selama ini lu nyium tuh yang bau-bau kayak gimana aja? Ya, yang biasanya sih yang gue cium sih ya kan makanan yang biasanya bau-bau sambal kan. Kalau digoreng kan nyengat gitu ya. Sampai batuk-batuk kan. Ini kan biasanya diciumnya kan ya kan jadi nggak ada gitu. Jadi emang nggak ada yang bisa dicium. Jadi hambar gitu ya. Hambar kayak hampa. Dirasu. Hampa terus. Udah. Gue jijik. Hampa-hampa terasa sambil lihat-lihatan lagi. Nah ya udah lanjut kan. Gue sempat hilang ini dan hilang pendengaran. Wah enggak sampai pendengaran. Nah terus udah sih itu sih yang ini. Terus itu cuman sekitaran berawal dari demam. Udah lu gak usah jadi Saipul Jamil Jul. Dikit-dikit nyanyi. Nah kan berawal dari demam itu tuh udah langsung mati rasa sama mati penciuman gitu. Itu tuh cuman sekitar 4 hari 3 hari dan itu tuh nggak minum, itu tuh cuman minum obat ini doang, obat apa namanya, obat paracetamol biasa doang waktu di Istanbul ya. Oke. Nah itu tuh udah kayak biasa aja sih, nggak sebanyak orang kan sampai dia udah di rumah sakit terus apa segala macam gitu kan. Nah, alhamdulillah sih gue bersahabat, fine aja ya. Ini tuh ada suara nafas. Biar ini bukan nahan ketawa. Siapa yang nahan ketawa? Enggak dong. Berarti lu tuh selama 4 hari tidak mencium dan merasakan apa-apa. Terus lu makan gimana? Untuk merasa mengecap apa-apa maksudnya kan indera pengecap lu tidak ini kan? Iya enggak ya. Lu makan gimana jadinya? Ya makan tinggal makan. Maksudnya kan enggak ada rasanya dong. Ya udah makan apa? Enggak ya gimana maksudnya gak enak lu makan ya telur udah, mau Royco-nya satu bungkus 1 liter 1 gram 1 kilogram Royco kagak ada rasanya. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, lapar. Oh gitu ya. Makan aja. Emang gue kalau soal makanan tuh gue nggak picky, nggak kayak lu kan, lu terlalu picky soal semuanya kan kayak. Gue tuh bukan picky tapi gue lebih berhati-hati apa yang asupan-asupan terhadap badan gue. Gue sangat berhati-hati. Oh iya sangat gitu. Terlihat sih. Iya makanya. Sangat terlihat jadi nggak kayak gue makan banyak tapi nggak tahu kemana kan. Badan gue kurus-kurus aja tapi nggak tahu kemana tuh maksudnya. Mungkin jadi kotoran aja, makan jadi kotoran. Kalau lu kan plus gitu ya. Kalau lu kan makan kan banyak yang nyangkut tuh. Iya jadi kalau lu kan langsung lancar aja tuh kayak atau kalau gue tuh banyak yang nyegat tuh. Sini langsung dicek Hesko gitu. Makan ini set di sini ada yang apa dipangkas lagi ke sini itu ya. Di sini juga main juga ngambil bagian juga sini taunya buat rakyat jadinya cuman sedikit dapatnya. Maksudnya gimana rakyat? Kok jadi ke rakyat sih? Enggak, itu cuman ini aja. Cuman biasanya kan gitu. Lu lagi nyindir siapa by the way? Oh enggak, gua orangnya gak suka nyindir. Suka jalan direct. Gitu. Jadi untuk pengalaman gua kena COVID, alhamdulillah be aja. Bersahabat gua sama COVID. Berarti lu tidak sampai yang kayak tenggorokan lu sakit. Kan ada juga kan yang tenggorokannya sakit banget gitu kan. Sampai susah nafas, sesak nafas sampai gitu kan. Lu enggak ngerasain itu berarti. Untuk pernafasan aman-aman aja, tapi untuk penciuman ya itu ya bingung, yang enggak ada yang dicium soalnya. Ya gitu Kang, kalau gua nih ya gitu. Lu pas gua datang ke sini gimana, kan gua waktu itu udah corona nih, gua positif nih. Lu kayak ada ngerasa kayak lu kan gak ngetes nih. Lu kayak ngerasa lu tuh kayak kena corona juga gak sih? Kalau gua kan udah positif corona. Lu sebagai apa namanya? OTD ya?
Orang tanpa apa sih? Kok OTD? OTD. Orang tanpa apa? Orang tanpa apa? Apa sih? Gue gak ngerti, gue gak nyampe. Kali ini gue gak nyampe juga. Orang tanpa gejala. Orang tanpa OTG. OTG. Oh, OTG. Orang tanpa gejala. Iya. Sebenarnya lo ada rasa-rasa yang pernah ada nggak yang ada pernah gue ngerasain. Oh iya, lo pernah ngerasain rasa yang pernah ada? Ya ada. Gue pernah. Jadi waktu lu positif sebenarnya gue agak deg-degan juga karena ternyata jebol juga gitu pertahanan rumah kita. Karena selama ini kan emang meskipun kita deket nih, tapi kan kayak fine-fine aja gitu kan. Ya di sebelah ada yang karantina corona apa segala macam. Tiap hari ada polisi, tiap malam sudah ada polisi dan ambulans datang ke sini gitu loh. Dan tapi kita alhamdulillah fine-fine aja. Gue pikir wah pertahanan kita kuat nih cuy. Back-backnya nggak kayak Leicester City. Anda jangan bawa-bawa Leicester City, bye. Jangan bapak. Nah terus gimana? Oke, lanjut. Lu kayak ada rasa-rasa kayak gak enak badan sempet gak sih? Ya kan lu ada. Gue tuh sempet gak enak badan, agak panas dan kayak sesek napas. Sumpah sesek napas. Karena gini, maksudnya sesek napas tuh bukan kayak kan kalau misalkan gue dengar gejala corona tuh sesek nafas tuh benar-benar sesek dan ketika narik nafas tuh sakit kan, perih katanya. Nah tapi gue tuh mungkin karena stres aja kali, karena gue kan tidak apa ya shock gitu ngelihat anjir teman kamar gue kena corona gitu kan. Terus kayak lo tau kan kalau misalkan orang ngedrop jadi malah makin ini gitu. Mungkin karena itu gue asumsinya ya. Oh mungkin ya udahlah. Gue positif aja terus. Ya udah, untungnya kan kita beli waktu itu buah-buahan kan sebelum karantina. Jadi gue banyak supply itu badan gue. Bukan karena waktu itu kan juga lu pernah nyobain obat ini kan yang dikasih itu kan yang kita bagi 2 obatnya. Itu agak lumayan juga sih. Abis minum itu? Iya. Kalau minum 8 pil cuy. 8 pil ya. Goblok emang gue ngobat. Gue OD. Pagi malam kan? Iya kan pagi malam. 16 ya berarti sehari ya? Iya, 1 hari 16. Lu tuh pernah ngobat Kang? Iya sih. Pernah ngobat loh. Iya. Hati-hati loh. Iya. Pokoknya nanti kayak tetangga. Kok tetangga? Tetangga. Hah? Oh? Gue Lola anjir. Gue mikirnya malah apa coba tetangga masa gitu kayak jadi ke situ. Nah pokoknya gue sempet ada ngerasain kayak gitulah, cuma sampai ini mah enggak. Tapi ada masalah pernafasan loh. Enggak. Jadi tadi tapi kata lu ada. Maksudnya bukan kayak yang gitu loh. Jadi kayak mungkin enggak terlalu panjang nafas pas gue narik nafas. Bisa kan nafas gue panjang kan? Ya lo tau sendiri kalau gue nyanyi kan nafasnya panjang. Ini Anda udah belagu. Iya, ini yang challenge satu nafas aja gue bisa. Kecil itu. Easy for me. Udahlah. Terus lanjut. Ya itu jadi gue nggak terlalu bermasalah sama itu. Gue asumsinya karena itu aja Jul. Mungkin karena gue shock ya. Jadi mungkin membuat badan gue semakin drop waktu itu tuh. Tapi gue berusaha berpikir positif. Berarti tapi pas kalau keluarga lu gimana? Pas dengar keluarga lu pas dengar ada ini. Jadi gue cerita sama adek gue. Adek lu? Gue bilang nggak usah kasih tahu ibu gue. Mak lu? Iya, mak gue tuh suka panikan kan orangnya. Taunya besoknya malah mak gue nge-miss call 7 kali kan. Wah ini udah gak bener ini, pasti dibocorin nih. Terus pas di telepon video call, gue nelfon lu adik gue tuh, lu ngasih tahu ya kata gue. Hehehe, sorry kak, keceplosan. Emang
Nggak bener cuy kalau misalkan buat adeknya siapa Mario? dipanggilnya antik. Antik. Tapi dia antik nggak? Antik. Antik. Iya. Orangnya. Iya. Oh, orang antik. Anda masih beruntung dibelain sama kakak Anda ya. Kalau tidak Anda tapi tidak membela kakak Anda. Terus pas gua video call, mah gua udah kayak sembab gitu kan, nangis. Sembab nangis. Iya. Kirain lu ditunjuk. Enggak dong. Oh enggak. Gue hanya memastikan, mungkin hanya memastikan, tapi gue bilang gue baik-baik aja di sini. Orang gue ngasih tahu lu malah main Dota kan, gak ada yang sakit kok gitu. Coba berusaha menenangkan aja gitu. Tapi karena tapi emang sialan adek gue tuh nggak, lu waktu gue video call nih sama mama gue, terus adek gue tuh muncul di samping gitu, terus ketawa-tawa kan. Oh jadi kayak muncul kayak ini saya malu nih, ini malu kayak dari sampingnya. Iya gitu. kan sialan ya emang. Ya gimana, tapi yang uniknya bokap nyokap gua ini ya ketawa, astagfirullahaladzim, kena gitu. Oh iya, lu kayaknya diharapkan untuk kena deh mungkin. Enggak, jadi kayak kayak gitu. Gue tuh dari dulu makanya kayak gue tuh pernah kayak pura-pura baru telepon kakak gue kan yang pertama yang ini kan. Gue kayak pura-pura kayak disakit-sakitin gitu kan. Gue kayak muka gue kayak udah sakit. Udah gitu. Gue udah kayak acting sebisa gue lah. Gue kan nggak jago bohong sih. Gue ini apa namanya, kayak pura-pura sakit gitu kayak gitu. Dan pada apa sih Jul, apa gitu coba. Berarti emang itu tuh kenapa coba? Karena emang dia udah tahu lu pinter ngebohong. Jadi udah dibiasain gitu, dibiasain. Mungkin lu di masa lalu pernah melakukan kebohongan kecil. Oh iya, yang berdampak kepada kehidupan sosial. Hobi saya suka membohong. Membohong dokumen, soalnya dulu gue diiniin coba apa? Soalnya dulu pas gue kan lulus SMA kerja, dan kerjaan gue itu ngebohong. Maksudnya ngebohong tuh gini Kang, kalau gue pengen ke akses ke sana itu membutuhkan dokumen. Dan membutuhkan dokumen itu butuh tanda tangannya, itu ribet. Nah, gue itu dengan aplikasi yang memadai waktu itu dikasih kantor aplikasinya. Itu tuh kita bisa nyetak kita bisa edit PDF aja. Sumpah edit PDF. Jadi ya kita permit, lu tau permit nggak? Iya. Nah, jadi kita ya sering edit permit aja buat ngebohongin, buat kita kerjanya lancar. Gitu. Jadi emang gue dari dulu suka bohong. Tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Dude, mereka mana ngecek sih? Mereka cuman kayak apa? Kayak ngecek, oh ada surat, udah. Gitu aja. Berarti lu tuh emang dari apa namanya? Dari awal, dari kecil emang sudah belajar skill berbohong. Oh iya. Belajar dari siapa? Belajar dari awalnya itu kok Anda ini kayak skill berbohong saya sudah master ya. Kalau di apa namanya, kalau di Skyrim itu tuh skill gue tuh udah 99 hanya buat berbohong ya. Lah, itu sampai dokumen-dokumen aja bisa dipasukan loh. Iya. Apalagi dokumen-dokumen yang lain dong. Mungkin dokumen-dokumen corona lu bisa dipasukan jadi negatif kan? Kan emang lu yang ngeditin. Jadi yang jago bohong tuh sebenarnya siapa, Kang? Gue sih ini by demand aja, by request. Jadi kalau ada berbohong. Enggak, itu yang bercanda karena soalnya gue gini, lu kan juga jago sulap kan? Enggak, gue tuh emang kemarin mau pengen nunjukin skill aja ke si Jul. Ya. Jul nih gue bisa ngilangin objek di foto nih gitu. Mengganti objek dengan nama orang tertentu, mengganti menjadi nama saya dan paspor saya. Wah, itu sebuah prestasi.
Itu prestasi, Kang. Tapi kan sebenarnya bisa ketahuan juga, istilahnya bisa dianalisis lah, dilacak gitu. Ya udah, terus kalau ketahuan bohong ya udah, haha, kelar. Gak semudah itu dong, Bambang. Kalau bisa dibawa semudah itu, kenapa enggak? Itu. Ya kan nanti kalau misalkan pihak lain terkait, makanya nggak usah yang berat-berat, enteng-enteng aja. Oh gini nih, mentality berbohong tuh yang kecil-kecil dulu. Yang kecil. Iyalah. Nanti ke yang gede. Iyalah. Nanti ujung-ujungnya korupsi. Jadi saya akan korupsi di masa depan. Ujung-ujungnya kan awal-awalnya kan 10.000. Sudah lah. Itu cerita orang. Yaudah, okay. Jangan. Ada balik lagi. Tadi apa mana? Bohong, corona ya. Corona kan udah kelar kan? By the way guys, ini tuh sorry ya kalau misalnya gue nengok-nengokin. Itu gue tuh sambil operator nge-switch screen gini tuh, nge-switch. Karena gue juga ngingetin tuh, ganti. Iya, jadi gue ngecek nih ini lagi di screen siapa ini. Jadi karena kita kan nggak ada operator kan, karena ya mau nyewa juga masih mahal kan gitu. Kita masih investasi ke alat. Jadi ya I'll try my best, tapi ya udah. Tapi kan udah ada yang bakal investasi. Tapi kalau misalkan sebenarnya gue nggak akan terlalu seribet ini kalau misalkan di sini tuh ada TV gitu. Kalau misalkan kita ke investasi, saya tidak akan patungan untuk beli TV ya. Tapi kalau misalkan untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi, ya, kita pekerjakan saja orang. Benar juga. Tapi kita tunggu di sini, minumannya ganti bukan FIFA World Cup Rusia lagi ya, apa ICIM, mungkin bisa jadi kan? Bisa loh. Doal. Atau enggak? Apa sih galon tuh apa namanya? Mereknya apa sih? Merek Turki. Ini kita merek Turki ya, bukan merek Indo. Kalau merek Indo apa sih? Ya palingan Aqua, Amidis. Tahu Amidis enggak lu yang orange? Anjir, apaan Amidis? Lu enggak tahu Amidis? Enggak tahu. Amidis apaan? Amidis enggak tahu. Ini enggak Fit, tahu enggak Fit? Fit tahu lah, kalau Fit tahu. Lah Amidis tuh yang orange logonya. Lu enggak tahu? By the way kita enggak disponsor loh, tapi kalau Amidis mau ngirim ke Turki enggak apa-apa. Jauh ya. Tapi enggak apa-apa. Coba aja dulu. Ya gitu Kang, kalau gue ya dari dulu emang pekerjaannya kan segala macam. Ya untuk bohong-bohong ya udah bisa proporsional lah, udah bisa main bersih. Berarti lu tuh termasuk orang-orang yang tidak ingat akan dosa. Aduh, Anda sudah jangan berbicara dosa, jangan, karena ini podcast bukan pesantren. Tapi kan gue kan sebagai teman teman kamar lu mengingatkan gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa, ya nggak mau sih nggak apa-apa. Berarti udah kan mengingatkan udah. Ya udah gitu aja. Tugas gue kan cuma sampai situ gitu. Gue tidak mau melebihi yang kamu tuh harus tidak boleh merayakan Natal. Kok jadi Natal? Kan baru Natal. Oh iya. Ini selamat bagi yang merayakan selamat Natal. Bagi yang tidak merayakan selamat diskon Natalan. Oh, yang gak rayain emang belanja pakai diskon Natal juga? Ya pasti mau lah. Lo mau nggak? Iya. Tapi kan tidak merayakan Natal tapi menggunakan diskon Natalan. Yuk move yuk ke yang lain. Jangan. Ini bakal panjang nanti. Gini Kang. Nih gue kopi mau habis loh. Udah habis belum? Belum. Kopi Indo. Kopi. Lo emang doyan kopi? Gue tuh kopi ini doang. Apa namanya? Kopi warungan, bukan kopi yang kayak yang di kafe-kafe terus apa namanya barista-barista gitu. Karena buat lidah gue gimana ya, gue nggak bisa ngedefine rasa-rasa kopi. Iya lidah gue kampung emang. Jadi menurut lidah gue tuh yang ini espresso kayak gitu-gitu tuh sama. Jadi asam-asam juga gitu loh. Ya udah sih. Orang-orang kan biasanya minum kopi kan
gitu kan. Gitu. Oh ini gitu kan. Oh ini kopinya ini Oh, kurang ini, acidity sedikit atau apa. oh, ini kurang rasa yang waktu itu pernah saya jalanin. Udah sekarang sih, udah. Lu tuh masih keinget siapa sih? Nih. Enggak, gue nggak bilang siapa. Kan lu yang masih keinget siapa enggak? Enggak dong. Enggak. Ya pokoknya udahlah, masalah lu Masalah lu aja. Oke, lanjut ya. Kita sama-sama berbahaya ya akan hal itu ya. Sangat sensitif sekali hal masa lalu. Kita punya kartu as masing-masing. Oke. Jangan, itu nggak bagus buat yang sekarang. Apa maksudnya sekarang? Yang sekarang maksudnya kita pengen berkembang kan sekarang. Yang sekarang tuh kita tuh harusnya mikir masa depan. Masa depan. Ngomong-ngomong masa depan ya. Sebenarnya goal lu tuh apa sih? Goal lu di masa depan gitu. Lu tuh pengen apa gitu? Apanya apa nih? Goals tuh bukannya banyak ya? Ini deh. Definisikan goals. Gini deh. Di target lu deh di ini kan udah berhubung udah mau tahun baru kan ya, 2021. Iya dong. Masa abis Desember ini Januarinya 2020 lagi ngeprank gitu kan? Ulang corona lagi. Ya, ntar lu karantina lagi. Iya, nanti gua kena corona lagi. Wah. Iya, ntar ke lockdown lagi kan? Iya. Mudah-mudahan kan? Iya, enggak. Kan gak enak kan lockdown. Iya, Bosan iya. di rumah. Nah makanya, apakah apa sih target lu gitu? Mungkin lu ada target jangka pendek lu nih, cita-cita gue pengen apa nih, misalnya tahun depan lu pengen buat apa atau pengen jalan-jalan kemana gitu. Target jangka pendek. Iya, jangka pendek lu deh, nggak usah yang panjang-panjang. Yang gagal karena corona. Berarti gitu ya. Boleh. Goals yang gagal karena corona. Oke. Yang tadi jangka pendek. Gue itu tahun 2020 itu udah nabung, pengen ke Rusia lagi. Gue udah pernah ke Rusia. Bukti. Itu kan bisa beli di. Oh, Anda mau foto-foto saya di Rusia? Saya dicium-cium sama cewek Rusia. Zaman dulu. Oke. Terus gue pengen lihat aurora. Itu cita-cita sih. Itu cita-cita ya. Cita-cita sih lebih ke itu gue. Pokoknya gue pengen lihat aurora. Itu tuh emang udah goals gue dari kecil sih. Tapi kan bisa di pending di Google. Iya. Emang di Turki ya udah lu beli PS5 di Google aja, gambarnya lu print. Gak kan nanti kan ada apa? Mungkin ada netizen yang komen, Kak Ijul, emang di Turki nggak ada aurora? Kan di Turki juga luar negeri, gimana tuh? Allahu Akbar. Emang ada yang mikir kayak gitu ya? Mungkin ada. Sumpah. Ya mungkin ada. Sumpah. Jadi semua luar negeri ada aurora. Gak ada Kang kayak gitu. Lu aja bego. Lah, tapi kan siapa tahu ada. Gue kan mewakili netizen. Sebenarnya yang mungkin juga nggak akan komen sih, karena nggak tahu. Tolong dibantu share dong. Iya. Video ini biar ramai yang nonton, biar cepet monetize ya. Belum monetize nih. Boro-boro ada dolar. Iya, udah investasi banyak nih. Iya. Berapa juta? 10 juta loh. Lanjut. Goals gue itu, gue pengen banget ngeliat aurora tapi untuk sekarang, yang gue fokusin adalah gue mengembangkan tour and travel gue. Gue tahu emang susah banget tour and travel sekarang karena apa? Karena coroncol di mana-mana. Jadinya untuk tadi juga gue baru dapat kebijakan yang baru tentang corona yang untuk tur ke Turki. Itu tuh nggak bisa diinin dulu, nggak bisa apa. Kita ngomong kayak masker. Nggak apa-apa, protokol kan 1 meter. Social distancing. Mesave. Among Us, Mesave War. Nah terus abis itu gua itu sekarang ya itu lagi mencoba sekarang itu memfokusin sama tour and travel gua. Itu yang gua udah pengen kembangkan. Meanwhile,
Oh jadi perusahaan. Jadi lu tuh selama beberapa bulan kemarin emang lagi mempersiapkan untuk tour and travel ini ya? Itu tuh untuk ke Turki aja apa gimana? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Itu tuh. Yang kamera yang itu aja tuh. Kamera yang itu aja tuh. Kamera itu udah gerakin. Happy birthday. Apa ini? Acara apa ini? Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Lu. Mama. Oh, tadi itu ngedelay karena ini si bangsat anjing. Ayo dong. Tiup dong. Yeay, dikasih. Ini kan kita belum sembuh. Ini pakai masker kita. Aman. Emang gua ulang tahun kata si mukanya berkaca-kaca. Nangis bilangin mama. Potong dong. Makan. Coklat ini gua udah gendut. Enggak. Jam berapa? Tahu enggak ini kita made in pribadi loh. Tuh, HBD mama kita. Gambar Azhar situ. Ayo dong, makan dong. Oh, mama? Hah? Ini apa ini? Sumpah ini. Mana? Dilihatin video. Ini apa ini? Ini gambarnya. Parah emang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman saya. Tepuk tangan. Sudah ingat walaupun brengsek semua. Yang penting ganteng. Terus bisa muter di dalam. Gua nggak tahu. Gua nggak Imajinasinya tinggi. Sumpah. Maksudnya muter di dalam tuh muterin motor di dalam. Maksudnya kan bisa nggak Maksudnya juga muter usaha. Muter di dalamin usaha. Muterin uang. Iya. Itu apa sih muter di dalam? Nggak tahu itu apa. Itu serah audiens lah menafsirkan apa. Lanjut. Semoga Fadil cepat nikah. Amin. Masih panjang, Pak. Begitupun Fadli. Fadli kayaknya ya. Oh, dia sebenarnya kelibet ya. Apa namanya? Mendoakan diri sendiri, tapi ya namanya kan mirip-mirip sama gue gitu gimana gitu lah. Kenapa kok bisa kayak bilang Apa sih? Gak gua switch lo kameranya. Kalau gua sih curiga. Calonnya Apa siapa? dari suatu patah hati nih? Calonnya siapa? Wih, patah hati kenapa nih? Iya. patah hati kan? Enggak. Kita briefing gak ngomongin ini loh. Patah hati. Enggak, ini hari lu, Bang. Sumpah mantan gua beneran 2 biji lagi tunangan. Biji. Kayak apaan tuh biji-biji? Emang dia mantan lu punya biji serem juga. Mantan gua ada 2, dia tunangan. Jadi mantan lu yang 2, yang sisanya? Sisanya pacar-pacar gua. Iya. Oh, pacar-pacar gua aman. Aman. Ada berapa? Enggak, tadi lu bentar, Bang. Ini kan lu nih, Bang ya. Ya enggak? Jadi gimana? Kan udah Bang? tadi harapan gue semoga semuanya sukses. Enggak, kita tadi belum cerita soal apa, Tang? Kal tadi, Kal? Apa? Kali ini mau diupload loh, Kal. Jangan gitulah. Jangan ke situ loh. Ketahuan kan. Enggak, coba. Sekabur siri tentang kisah cinta gimana kan? Oh, kita kan ada yang tahu loh. Oh, kisah Bang cinta. Fadli tuh lurus-lurus aja kan, kayak babi lurus aja jalannya. Kisah cinta gue baik-baik aja. Nggak, sama siapa tuh? Udah jangan nanti enggak di-upload. Oh iya lupa. Udah kayak gay sendirian. Anggap saja sama A gitu ya. Hah? Anggap saya A. Anggap aja Atau nggak mawar? Asep. aman. Aman. Enggak kok. Alex. Karena Setan gua argut dong. saya sudah tidak merasakan cinta-cintaan lagi. Jadi tidak tahu rasanya gimana sih, aku juga nggak tahu. Bang Saya Fadli apa nih? cuman sekarang cinta diri sendiri ya. Oh kan? iya. Apa? Love self love. Love yourself. Daily Talk. Keluarin yuk.